Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup. Cukup. Ibu-ibu yang punya suami gak kaya. Saya tanya, kalau Anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin Anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, belum tentu. Teman saya banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia kalau istri selalu bilang gini, koko lu bisa beliin istrinya tas Gucci. Koko lu bisa beliin istrinya berlian 2 karat. Nah, gede loh 2 karat itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin, tuh adikmu tuh bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu lihat tuh adek lu tuh bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh lihat tuh adek lu tuh bisa bawa keluarganya ke Israel ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma 2, berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Gitu dong. Jangan bilang, koko gue udah bawa bininya ke Paris 3 kali. Lu baru sekali itu pun gratis gitu. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang kita gak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya di mana? Banyak, tapi saya baca satu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini untuk ambil dana tunai. Lalu apa yang terjadi? Temannya kabur. Teman kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah 3 orang ya. Terus saya bilang, kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Saya kasih tahu firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan udah bilang jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali orang datang kepada saya mau pinjam uang. Bu Heni, saya mau pinjam uang berapa waktu itu dia ngomongnya? 30 juta. Buat apa? Buat perbaiki atap rumah orang tua saya. Saya bilang gini, saya tidak pernah memiutangi orang. Loh, kenapa Bu Heni? Kalau saya mau bantu, saya bantu serelanya saya. Kenapa? Supaya hati saya tetap damai. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu gak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih, bisa tulus? Gak bisa. Lihat mukanya, saya gak lihat Anda ya, saya lihat suami saya aja. Nanti tersinggung. Lihat suamiku. Kan ilustrasi, takutnya salah sangka ya kan. Udah suamiku aja ya nak, sayang ya. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita dan dia gak bayar, kita gak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, tetap baik mengasihi dia. Gak mungkin. Kita liatin dia gini, munafik lo, bayar utang lo. Utang gak bayar-bayar, tapi eksis di sana sini. Makan di kafe ini, di restoran itu. Bayar dong utang lo, gitu. Hati kita gitu, benar gak? Saya gak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, mau teman mau saudara ya, saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, pinjam 25 juta, pinjam segini. Saya bilang gak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya ini apa adanya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya bantu serela saya. Nah, ada satu kali orang ini pintar banget. Dia bilang gini, ya udah naikin serelanya. Dia bilang gitu. Hah? Aduh. Dia tanya, emangnya Ibu Heni relanya berapa ngasih saya? Ditanya loh. Harusnya kan terserah gue, ntar gue yang transfer gitu kan. Ini pinter nih. Saya bilang relanya 5 juta gitu misalnya. Jangan dicatat ya, habis ini datangin saya, gak ada ya. 500 rupiah. Terus dia bilang gini, boleh gak dinaikin serelanya 10 juta? Hah? Kan
Gak bisa, gue bilang gitu. Bu Heni gak ngutangin, Bu Heni kasih saya, dia bilang gitu. Enggak, gak bisa. Saya bilang, kok kamu yang nentuin saya mau kasih berapa? Haleluya. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,